Seperti apapun teman-teman semuanya, saya sudah bilangin sama Anda, mau sehebat apapun, seperti apapun, mau Anda menggunakan semua jasa yang ada di Indonesia ini, pinjol tidak akan mungkin bisa Anda kalahkan gitu loh. Saya sudah berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, pinjol bisa kalah, pinjol bisa tumbang, pinjol bisa hancur, cuman satu hal. Percuma Anda menggunakan jasa ini bang, pakai surat kuasa ini bang menggunakan ini bang, jasa negosiator, bang menggunakan ini bang, pakai backup data, bang pakai jasa penghapusan data, percuma gitu loh, ya nggak akan mempan, satu pun nggak akan mempan gitu loh. Yang ada Anda cuman buang-buang duit, yang ada Anda cuman menambah uang keluar gitu loh, cuman itu yang ada teman-temanku gitu loh. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, Anda mau galbay dipinjol apapun, ya mau Anda bilangin ini bang kredit pintar, ini bang Samir, ini bang ada Pundi nih 360 kredit bang, alo bang Kredi One dan segala macam, terserah mau pinjol apapun gitu loh, ya Anda nggak usah menggunakan jasa-jasa yang nggak jelas seperti itu gitu. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol diri Anda sendiri, di luar itu nggak ada teman-teman. Mau sehebat apapun orang tempat Anda meminta tolong, itu nggak akan mempan. Kalau Anda dicaci maki, tetap dicaci maki. Anda mau diproses, tetap diproses gitu loh. Anda mau didatangi, tetap didatangi. Mereka mau sebar data, tetap sebar data. Satu-satunya gitu loh ya, cuma diri Anda. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana caranya bang? Kan benar gak teman-teman semuanya? Kalau memang diri kita, bagaimana caranya bang? Apa yang harus dilakukan dan seperti apa itu? Ya, yakin teman-teman semuanya, ketika saya sampaikan Anda bisa kompak untuk mempraktekannya. Tidak melalang buana kemana-mana dulu, tidak mencari jalur ini, jalur tikus, segala macam dan segala macam. Akhirnya apa? Muncul-muncul datang kepada saya, Bang Medi, itu jasa-jasa yang di TikTok itu benar gak sih bang? Yang di Instagram itu benar nggak sih bang? Kemarin saya sempat menggunakan jasa itu bang, tapi kenyataannya data saya tetap aja disebar bang. Tapi faktanya bang, tetap aja si DC-nya mengancam-ngancam saya bang. Terus orangnya sudah tidak bisa dihubungi gitu loh. Ya, jasa itu benar, beneran ada jasa itu, di TikTok ada, di Instagram ada, ya benar-benar. Memang benar jasanya itu jasa benaran menipu. Untuk menipu Anda, memanfaatkan duit Anda. Setiap kali Anda bertanya tentang ada DC nggak, aman atau tidak, datang ke rumah nggak, dan segala macam, pasti mereka membesar-besarkan dalam hal itu. Ingat teman-teman semuanya, diri Anda mampu mengalahkan pinjol, nggak ada orang lain. Ya, itu dulu yang saya tekankan sama teman-teman semuanya. Jangan pernah percaya dengan jasa apapun yang ditawarkan oleh orang-orang. Bahkan dia menawarkan pakai jasa inilah, pakai jasa itu teman-teman harus pahami. Kenapa seperti itu? Ini Anda harus pahami logikanya. Anda ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Tidak mampu ini bukan karena Anda sengaja tidak dimampu-mampuin, ya sengaja tidak disanggup-sanggupin, bukan itu gitu loh. Ini adalah fakta hidup. Kalau Anda masih ada uang, mungkin Anda tidak akan kenal dengan saya. Anda tidak akan muncul ke YouTube ini. Anda tidak akan ketemu dengan YouTube ini gitu loh. Karena benar-benar Anda tidak mampu, duit Anda sudah gak ada lagi. Kalau gali lubang tutup lubang yang mau ditanyakan, mungkin Anda sendiri sudah capek. Anda sudah lelah gitu loh. Gak ada lagi pinjol yang mau mencairkan uangnya buat Anda. Itu harus Anda pahami. Ketika Anda masuk dalam satu video, atau misalnya Anda bertemu dengan akun dan segala macam, habis itu mereka berkedok dengan edukasi. Di balik edukasi menawarkan jasa-jasa yang ada, tinggalkan aja teman-teman. Apapun yang mereka tawarkan di dalam hal itu, tinggalkan semuanya gitu. Ya, ini kita sedang membagi bagaimana cara menyelesaikan hutang-hutang, membayar. Ya, di tengah situasi tidak mampu. Ini bukan soal pembagian harta gono gini loh. Ada teman-teman semuanya yang tanda tangan surat kuasa dan segala macam, itu harus teman-teman pahami itu dulu gitu loh ya. Ini bukan perkara kita membagi harta warisan, harta gono gini. Ini mau bagi kesusahan, duit nggak ada. Ya, kita masuk ke konteksnya. Bagaimana caranya kita mengalahkan pinjol? Ya, Anda harus kenal dulu. Ini adalah pinjaman online.
berbasis online. Ingat dulu waktu Anda pertama sekali, Anda meminjam pinjol menggunakan apa? Menggunakan handphone kan? Anda download dulu aplikasinya, atau Anda jumpa iklannya, di-download dulu aplikasinya, habis itu diikuti semua mekanismenya. Mau mereka meminta izin akses apa aja waktu itu, baru Anda ajukan. Begitu Anda telat, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka langsung datang ke rumah Anda mencaci maki, memarah-marahi? Apakah mereka langsung datang ke rumah Anda dengan membawa Anda mau diproses ke jalur hukum dan segala macam? Apakah mereka langsung ke rumah Anda dengan tindakan kekerasan? Apakah dia langsung mencampak-campakkan semua data-data Anda di depan rumah Anda? Tidak. Sama kok semuanya. Ketika Anda mengajukan melalui handphone. Ketika Anda tidak mampu bayar, juga tetap melalui handphone. Mereka mencaci maki melalui handphone. Ya, melalui telepon. Dihina-hina melalui telepon. Ditakut-takuti melalui telepon. Apalagi bahasa-bahasa kebun binatang digunakan melalui WhatsApp. Ancaman hukum digunakan melalui email. Tidak terlepas dari handphone, sama layaknya ketika Anda mengajukan. Anda mengajukan tidak terlepas juga dari handphone Anda. Nggak mungkin Anda datang ke kantor pinjolnya. Ini saya mau mengajukan pinjaman. Ya. Jadi sama dong ketika Anda mengajukan dengan ketika Anda ditagih. Masalahnya sama-sama ada di handphone Anda. Handphone itu ada kartunya. Ada emailnya. Ada nomor WhatsApp-nya. 3 komunikasi itu adalah pegangan kekuatan pinjol. Yang bisa mengalahkan pinjol ketika 3 komunikasi ini tidak ada. Pinjol kalah. Siapa yang bisa melakukan? Diri Anda. Nggak mungkin saya bisa mengganti nomor Anda ke sana. Nggak mungkin saya bisa menghapus WA Anda. Nggak mungkin saya bisa menghapus email Anda. Yang bisa melakukan diri Anda sendiri. Terus jasa apa yang Anda butuhkan? Jasa untuk menipu Anda. Masa untuk mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email, Anda harus bayar dulu sama orang 500.000 hanya untuk mengganti nomor itu aja. Itu poin yang pertama. Ada juga teman-teman semuanya. Ya, telepon nggak ada. WhatsApp nggak ada, email nggak ada. Di otak dia. Dia pikirkan hal-hal yang buruk, dia gambarkan ke dalam dunia nyata. Contoh, dia didatangi oleh debt collector memaksa dia ke kantor polisi, atau debt collector sengaja mau mengambil barang-barang dia, atau dia mau dicegat di jalan dan dicelakai. Siapa yang berpikir seperti itu? Diri Anda sendiri. Siapa yang ketakutan? Diri Anda sendiri. Terus Anda cari solusi ke orang. Sementara di dalam ini letaknya. Berdamailah dengan pemikiran Anda. Ya, saya selalu sampaikan sama Anda. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol adalah keberanian Anda. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol adalah mental Anda. Semakin berani Anda, semakin tumbang pinjol. Semakin lemah Anda, semakin ketakutan Anda, semakin jaya pinjol. Tinggal dari diri Anda. Anda mau berani atau tidak? Anda mau mengikuti semua drama ini? Anda mau mengatakan kebenaran tentang apa semua yang diucapkan oleh debt collector? Hancur. Ya, 1 orang pun tidak ada yang tersisa gitu. Hancur semuanya Anda gitu lah. Anda bertanya, "Bang, pinjol mau mempenjarakan saya, benar atau tidak?" "Bang, kata debt collector kita mau diproses ke jalur hukum, benar atau tidak?" "Bang, kata debt collector aset kita mau diambil." "Bang, kata debt collector data kita mau disebar." Ini yang mau Anda cari jawabannya semuanya. Hancur. Ya, tapi sambung aja dengan logika. Nggak mungkin. Mana mungkin. Ya, toh kekuatan dia cuma ada di handphone kok. Kita ngajukan ada di handphone. Kita nggak ada anggunan sama sekali. Nggak ada jaminan sama sekali. Jaminannya cuma 1, harga diri Anda. Semakin takut, semakin berpeluang besar mereka untuk menghancurkan Anda. Makanya satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol hari ini adalah diri Anda sendiri. Ya, makanya jangan pernah tergiur lagi dengan jasa ini, jasa itu, jasa yang begini, dan segala macam. Jangan pernah tergiur dengan jasa apapun. Jasa itu hanya memperbodoh Anda. Jasa itu hanya memanfaatkan kepanikan dalam pemikiran Anda untuk cuan bagi mereka. Jangan pernah bertanya sama mereka, ini ada DC atau tidak, datang ke rumah atau tidak, aman atau tidak. Jangan pernah Anda bertanya seperti itu. Kalau Anda bertanya seperti itu, Anda diminta untuk menghubungi nomor yang ada di bio mereka. Anda diminta untuk menggunakan jasa mereka. Bahkan yang paling keji, data Anda dimanfaatkan untuk meminjam di aplikasi lain dengan sistem bagi hasil. Ingat,
Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol, diri Anda sendiri dengan cara seperti tadi. Jangan berpikir buruk, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran Anda, dan jangan pernah Anda terjemahkan telepon mereka, WhatsApp mereka, email mereka. Selamat Anda dunia ini. Ya, Anda akan dijauhkan dari kemiskinan, Anda akan dijauhkan dari kesetresan, Anda akan dijauhkan dari buruknya kesehatan Anda gara-gara berpikir setiap hari. Nangkap teman-teman semuanya? Kalau nangkap, lanjutkan nonton video ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya disupport terus channel Solusi Hutang MB. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya teman-teman, dua-duanya gitu loh. DPR melukai hati rakyat dengan cara joget-joget, terserah lah, terlepas mau seperti apapun dalam ruangan itu. Yang jelas video yang beredar adalah DPR kegirangan, ya, bahwasannya ada kenaikan gaji, bahkan sampai 3 juta per hari gaji DPR RI, belum tunjangannya, belum uang kompensasi dan segala macam. Gila, kerjanya cuma joget-joget aja. Habis itu Menteri Keuangan memajaki rakyat, bahkan pajak pun dikira setara dengan sedekah atau zakat itu ya, dia bilang sedekah, pokoknya ya seperti sejenis itulah gitu. Semuanya dipajaki, bahkan semua berita yang beredar ya, kebijakan di Bapak Prabowo, di zaman Bapak Prabowo, semuanya melukai hati rakyat. Oke, kita kembali ke pinjol. Pinjol berusaha menaburkan semua iklannya untuk menghisap semua kekayaan rakyat. Pemerintah berusaha mengeluarkan semua kebijakannya untuk memajaki duit rakyat. DPR RI joget-joget ya untuk menikmati uang rakyat. Kita mau mengadu kemana teman-teman? Ya, dan saya sangat mendukung kemarin itu, walaupun saya tidak bisa ikut ya dalam aksi demo yang dilaksanakan 25 Agustus kemarin di gedung DPR RI. Ya, cuman saya sangat terharu dengan perjuangan teman-teman atau dengan perjuangan saudara-saudara saya setanah air ini dalam memperjuangkan ya semua ketidakadilan yang kita lihat di depan mata gitu loh. Ya, saya mau kembali ke ranah pinjol saja, saya nggak mau masuk ke politiknya karena politik menurut saya sangat kejam gitu loh ya, karena politik ini gampang berputar arah, gampang berputar balik, jadi tidak tahu lagi siapa yang lawan, siapa yang kawan. Lawan pun bisa menjadi kawan, kawan pun bisa menjadi lawan. Saya masuk ke ranah pinjol. Di samping DPR RI kegirangan ya menerima gaji 3 juta per hari, di samping Menteri Keuangan memajaki semua rakyat ya, bahkan nggak tanggung-tanggung, semua pajak naik, apapun itu modelnya, bahkan sampai Bank Indonesia pun juga mengeluarkan payment ID untuk melacak semua transaksi melalui nik KTP kita masing-masing. Saya nggak tahu ya, tujuan mereka sih simpel aja, untuk memaksimalkan bansos, mana yang tepat diberikan bansos dan mana yang tidak. Oke lah teman-teman semuanya. Tapi kembali ke ranah pinjaman online. Dari dulu, dari zaman Bapak Joko Widodo, pinjol sangat subur, pinjol sangat ganas, pinjol dengan misi-misi yang sama ya, memberikan pinjaman dengan bunga besar. Pinjol masih menjadi solusi alternatif sampai detik ini untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Siapapun rakyat Indonesianya, kalau sudah meminjam di pinjol, pasti berakhir dengan tragis, dengan kemiskinan dan penyesalan yang ada dalam hati. Habis itu pinjol juga solusi alternatif untuk mempersingkat usia. Kalau teman-teman sudah malas tinggal di dunia ini, pinjam aja pinjol, habis itu nikmati aja dulu, sampai pada akhirnya uang Anda tidak mampu bayar, baru Anda nikmati terorannya dengan kesetresan yang ada. Dengan begitu ya, malaikat pencabut nyawa pun itu tidak bisa jauh-jauh dari Anda, karena seketika Anda akan dibawa mati gitu. Apakah ini yang kita butuhkan?
Kita nggak tahu lagi nih harus meminta tolong sama siapa. Sama DPR kita sama-sama tahu ya, yang beredar selama ini, yang kita lihat di media sosial, DPR hanya joget-joget. Kita mau kemana lagi? Kita minta tolong ke Menteri Keuangan supaya pinjol ini kalau bisa dibenahi, direvisi. Jangan bunganya sebesar ini biar rakyat bisa taat pajak. Gak bisa. Menteri Keuangan sibuk, bagaimana juga mengumpulkan uang rakyat. Jadi selain pinjol, ya, pemerintah juga memiskinkan rakyatnya sendiri. Dan untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar lagi, bisa nggak sih untuk berhenti? Berhenti gali lubang tutup lubang. Berhenti menggadaikan aset-aset Anda ke bank. Berhenti menggadaikan semua harta benda Anda ke penggadaian. Yang terakhir adalah berhenti untuk ketakutan. Bisa atau tidak? Kalau Anda bilangin tidak bisa, Bang, Anda mati paling depan. Tidak ada satu solusi. Ya, solusi satu-satunya hari ini cuma diri Anda. Yang bisa mengalahkan pinjaman online cuma diri Anda. Gak ada di luar itu. Ada solusi dari pemerintah, itu nggak mempan. Ya, solusi itu yang diberikan oleh pemerintah, semua aturan yang diterbitkan pemerintah itu hanya untuk bagian pusat, bukan bagian untuk Anda di daerah. Contoh, soal peraturan KUR pinjaman 1 juta sampai 100 juta tanpa anggunan, periksa ke daerah Anda masing-masing. Pinjaman Anda 10 juta 2 BPKB motor yang masuk ke dalam. Pinjaman Anda 15 juta 1 BPKB mobil yang masuk ke dalam. Itu yang terjadi. Tapi dalam peraturan menteri semuanya tanpa anggunan. Itu hanya berlaku di pusat dan itu hanya berlaku di media. Tidak berlaku di alam nyata. Makanya saya bilangin, kalau kita berbalik lagi kepada pinjol, solusi satu-satunya ada pada diri Anda. Berhenti gali lubang tutup lubang, berhenti untuk takut. Dengan seperti itu Anda akan terselamatkan. Anda akan terjauhkan dari kemiskinan lebih awal. Ekonomi sudah sulit loh teman-teman. Kalau Anda mendengar pidato Bapak Presiden, kata Bapak Presiden, kemiskinan di Indonesia telah menurun. Itu data yang dibaca oleh Bapak Presiden. Tapi fakta tidak dilihat di lapangan. Di lapangan faktanya duit susah. Ya, jual beli susah. Tingkat beli dari masyarakat menurun. Oke, saya pun merasakan dampak itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita hanya mendengar pidato Bapak Presiden, ya saya juga bingung gitu. Sampai detik ini saya tidak tahu visi misi Bapak Prabowo ini apa. Walaupun di kampanye kemarin itu sangat luar biasa. Lapangan 19 juta pekerjaan. Ya, habis itu membangun 3 juta rumah. Membangun sekian ribu rumah sakit. Nggak tahu. Mungkin sekarang Bapak Prabowo sudah menjabat hampir 1 tahun. Kira-kira sudah berapa persen? Sudah berapa banyak? Nggak tahu. Ya, kalau yang saya tangkap hari ini, Bapak Prabowo hanya mimpi jadi presiden. Dan ketika mimpi dia menjadi kenyataan, ya sudah gitu loh. Hanya sebatas itu aja. Dia ambisinya jadi presiden. Yang penting jadi presiden. Mau kebijakan seperti apapun terserah, yang penting jadi ke presiden. Makanya teman-teman, gak usah mengandalkan ke pemerintah dulu. Kalau Anda terjebak di dalam dunia online, kalau Anda terjebak di dalam pinjaman online, andalkan ke diri Anda masing-masing. Bagaimana cara mengandalkan ke diri Anda masing-masing? Bangun mental baja Anda. Dengan mental baja tersebut, Anda bisa melawan semua ancaman yang dilontarkan oleh debt collector melalui telepon. Anda bisa menepis semua ancaman yang dilontarkan debt collector melalui WhatsApp. Anda bisa persetan semua email yang dikirimkan oleh pinjaman online. Anda tidak baperan lagi ketika mental baja sudah mulai masuk. Habis itu penggunaan logika. Logika juga sangat penting. Kalau Anda hanya mengedepankan rasa takut, rasa cemas, rasa kekhawatiran, Anda akan hancur.
Anda akan didorong terus oleh hati Anda untuk gali lubang tutup lubang. Sementara kita sama-sama tahu gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah memperkeruh keadaan, mempersulit keadaan. Hutang yang semulanya mampu kita bayar, hutang yang semulanya mampu kita atasi, karena kecerobohan kita gali lubang tutup lubang, hutangnya menjadi banyak dan kita menjadi kebingungan. Ya, lawan satu-satunya dari pinjaman online adalah mental berani Anda. Semakin berani Anda dalam menghadapi pinjaman online ketika situasinya tidak mampu bayar, semakin dekat pinjaman online dengan kehancuran. Semakin takut Anda dengan ancaman pinjaman online, semakin sukses dan menjamur pinjol yang ada di Indonesia. Ya, semuanya kembali kepada Anda. Kalau kita memperhatikan kebijakan dari pemerintah, tidak ada atau kita belum menemukan pro rakyat kecuali di depan media. Tapi faktanya itu belum terjadi, teman-teman semuanya. Jadi mulai sekarang sadarlah, bukalah pemikiran Anda, bangunlah mental Anda, dan buka lagi logika Anda supaya tidak terhanyut dengan katanya dan katanya, tidak terhanyut dengan ancaman-ancaman yang mana dampak seriusnya akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan ini buat teman-teman yang belum sempat menonton tadi tentang video yang mana salah seorang menggugat pinjol legal ada kami. Ya, dia gugat nggak tanggung-tanggung 2 miliar karena teroran dan ancamannya. Teman-teman yang belum nonton bisa lanjutkan nonton video ini. Silakan. Pinjol ada kami digugat 2 miliar. OJK, AFVI, dan lain-lainnya yang mengatur segi pinjaman online yang ada di Indonesia juga dituntut dan didesa, diminta untuk memblokir, menghapus, bahkan sampai mencabut izin ada kami. Setuju nggak teman-teman semuanya atas tuntutan satu nasabah yang mana dia sedang melayangkan gugatan untuk menuntut ada kami? Yuk kita simain dan lanjutkan menonton video ini sampai habis.